zidni ilma warzuqni fahma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wonten ngarsanipun ustaz dan ustaz kalian ustazah ingkang sagung bahasa Indonesia saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah yang bisa mempertemukan kita, meringankan langkah kebaikan ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghadiri acara yang insyaallah memberikan keberkahan nantinya. Insyaallah nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Acara hari ini spesial dari calon guru penggerak Ustadzah Eka Imamirawati yang akan menyampaikan materi pengimbasan atau diseminasi dari materi CGP yaitu budaya positif, dan bagian dari kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan aksi nyata dari CGP. Insyaallah ya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlama-lama lagi, marilah acara yang pertama yaitu pembukaan. Kepada ustaz dan ustazah kita awali dengan membaca basmalah, kemudian al-fatihah supaya lebih hangat ya, karena kita dikepung oleh 4 AC ya. Saya juga baru masuk ini, ternyata ada AC-nya sekarang ya, jadi lebih dingin. Baik, kita awali dengan bismillah dan al-fatihah dari ta'awudz bersama-sama. Wahid isnain salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Sudah mulai hangat ya. Insyaallah nanti akan dihangatkan lagi dengan materi hari ini tentang budaya positif. Apa tuh budaya positif tersebut gitu ya? Berarti kalau ada kata positif berarti hal-hal yang baik ya, budaya yang baik. Budaya ini adanya budaya karena ada habit. Habit itu apa ya? Kebiasaan. Kebiasaan itu awalnya dari apa toh? Apa? Pembiasaan. Ya, dari pembiasaan ya, jadi kebiasaan dan jadi budaya. Bagaimana cara pembiasaan itu dilakukan? Nah, gitu kan? Runtutannya atau awal-awalnya gitu ya. Sangkan paraning bumadine kaya apa sih budaya itu kan, karena ada sesuatu yang kita lakukan, satu ada paksaan, ada apa gitu ya, sehingga ada kebiasaan yang menyertai kemudian menjadi budaya. Nah, budaya kita hari ini adalah budaya mencari ilmu gitu ya. Insyaallah materi diseminasi budaya positif akan segera disampaikan oleh Ustadzah Imam, dan kerjasama dengan kurikulum dan pengajaran yang sekian 1 tahun mungkin ya tidak bertemu gitu ya, karena menyamakan waktu itu kita susah ya gitu ya. Tapi dari kurikulum dan pengajaran yakin bahwasanya setiap kelas paralel itu pasti ada komunikasi di situ, dan saya juga hari ini perkenankan saya untuk mengimbaskan tentang budaya positif yang berada di modul 1.4 seperti itu. Untuk modul 1.4 konsep inti budaya positif ya. Untuk konsep inti budaya positif yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dulu, kemudian keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas insya Allah sudah dibahas ya sama Ustaz Aris nih. Dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Sebelum menginjak materi tentang perubahan paradigma belajar, mohon izin untuk
dua orang maju ke depan, mungkin dari teman-teman untuk mempraktekkan ini halang tangan. Jadi nanti ada A dan B. Mohon sukarelawannya dulu. Dua teman, monggo. Suti sama Ustazah Muna. Monggo, Ustazah Ati sama Ustazah Muna. Untuk Ustazah Ati itu yang A, ya. Ustazah Ati A, ini untuk kertasnya. Tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di sesobek kertas ini. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian Ustazah Muna itu mencoba sekuat tenaga bagaimana caranya Ustazah Atik itu nanti mau lepasin. Kalau nggak mau, dia caranya memakai menggelap. Nah, seperti itu. Mungkin boleh membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap pun boleh. Oke, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Ustazah Atik. Monggo Ustazah Atik boleh berdiri, mohon izin berdiri. Tuliskan benda atau sesuatu apa saja yang menurut Ustazah Ati itu berharga. Ustazah Muna nggak boleh lihat. Nggak harus benda ya? Nggak harus. Boleh sesuatu. Sampel. Minta tolong Ustazah Muna bisa mengarah ke kamera ya Gus. Ini diambil gambar. Ustazah boleh. Mbak Ati. Soalnya diancam, dibujuk boleh, diancam bagaimana caranya Ustazah Ati itu bisa membuka kepalanya. Nggak boleh, tidak boleh memperlihatkan. Membuka kepalanya, sementara jangan diperlihatkan. Waktunya 3 menit ya. Langsung 1 menit aja. Oke, 2 menit ya. Berarti ya sepertinya tadi saya lihat memegang sesuatu itu Tahu. kayaknya bagus deh. Enggak. Usah. Jangan deket-deket karena jauh. Tak tuker ya? Enggak mau. 10.000. Udah punya. 20.000. Enggak mau. Itu resep masakan terbaru. Ya rahasia, namanya rahasia kok. Boleh ya? Sedikit ya? Enggak mau. Dimakan dikit. Sadari enggak mau ya enggak mau pokoknya. 50.000 ya? Enggak mau, aku masih punya 100.000. Enggak mau. Kayaknya mau menarik banget itu ya. Enggak mau. Pokoknya api-api ya enggak tak kasih. Coba tunjukkan kalau memang api. Aduhnya pengen. Enggak mau. Enggak mau, enggak mau. Kita bestie. Enggak, aku udah punya bestie banyak. Enggak mau. Yes. Nangis lah. Nanti tak kasih tisu ya. Enggak mau. Jauh-jauh toh. Enggak dekat-dekat. Tinggi. Enggak mau, enggak boleh. Beneran nggak mau? Enggak mau. Beneran ini? Enggak mau. Yes. Sekali lagi lah ya. Enggak mau. 100.000 tak Enggak kasih. mau. Katanya tadi punya 100.000. 100.000 kok banyak. Maunya dikasih 1, enggak mau. Kemarin udah dikasih temanku banyak. Ya udah makan aja gini. Enggak mau. Rahasia kok dikasih-kasih. Sedikit lah. Nggak mau. Begitu lah. Banyak gitu. Pengen lah, enggak mau. Coba Jangan. coba. Jangan. Di sana tuh jauh-jauh, enggak usah deket-deket. Api.
Mbak Latifah dibawa pulang. Nggak boleh. Jangan, nggak mau. Mau jauh sana loh. Ayo lau. Nggak mau jauh. Ayo Mbak Ati. Aku nggak teman sama kamu. Udah deh, aku terima kasih saudara Atik. Oke, dari sini coba dari sini kira-kira ya apa yang bisa diambil pelajaran dari kejadian Ustazah Atik dan Ustazah Muna? Siapa yang memiliki kontrol di sini? Kontrol untuk membuka itu kira-kira siapa? Ustazah Ati. Iya, Ustazah Ati di sini walaupun diancam bagaimanapun, dia tetap pada satu prinsipnya. Dia nggak mau membuka. Dan pada dasarnya anak-anak itu dan kita sendiri itu punya kontrol atas diri kita. Ya, kita punya kontrol atas diri kita. Jadi kita yang berhak menentukan kepala itu mau prinsip itu mau dibagi, mau dibuka apa enggak, itu kita yang memiliki kontrol. Nah, di sini perubahan paradigma apa yang ingin dipelajari? Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi kontrol guru mengontrol murid. Selama ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid untuk berperilaku, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk mengontrol dengan tendensi dia guruku aku takut. Jadi rasa ketakutan itu yang jadi masalah seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi ayolah Kak, masuk dulu yuk, ikut pelajaran dulu yuk, seperti itu. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi bukan dalam diri murid tersebut. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap anak. Itu yang digarisbawahi oleh semua guru. Kita diamanai anak, kita harus bertanggung jawab seperti itu. Nah, untuk membuat murid-murid mau mengikuti apa yang kita sampaikan karena menganggap bahwa ini adalah tanggung jawabmu. Makanya kamu harus A, B, dan C. Itu lagi-lagi siapa yang mengatur? Guru. Nah, untuk sekarang kita akan merubah pola pikir paradigma kontrol tersebut dengan ini. Nah, sebelumnya ini, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey menjelaskan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas yang ada di dunia selama ini. Nah, perhatikan, sebelum masuk ke stimulus respon dan teori kontrol, izinkan saya menyampaikan ada dari Dr. William Glasser, itu seorang psikolog. Kemudian dia bertemu dengan temannya yaitu seorang kriminolog yang kebetulan pada waktu itu si kriminolog itu ngomong sama Dr. William kalau dia akan pergi ke Las Vegas. Padahal di Las Vegas notabene di sana itu banyak sekali
domino dari perjudian. Domino perjudian itu banyak sekali di sana. Kemudian Dr. William itu berpesan kepada kriminolog, berpesan kepada kriminolog itu bahwa kamu harus berhati-hati di sana. Ketika sampai di sana, segera kunci kamar hotelmu, seperti itu. Dan kita ketahui bersama pada zaman dulu itu belum, hotelnya itu belum secanggih sekarang, yang ketika ditutup langsung gitu kan, langsung tutup rapat kayak gitu. Dan ketika beliau sampai ke Las Vegas dalam keadaan capek, beliau lupa untuk menutup pintu tersebut. Lupa menutup pintu, kemudian tidak selang berapa lama hal yang buruk pun terjadi. Ada beberapa orang datang menyatroni, datang ke penginapan tersebut. Di situ dokter kriminolog itu diancam gini, serahkan semua barang-barangmu. Tetapi ketika diancam, kriminolog itu masih menggunakan ingat akan teori kontrol, bagaimana dia harus mengontrol dirinya. Jadi dia mengatakan begini, silakan kalian boleh membawa barang-barangku, tetapi jangan dompet. Di sini si yang kriminal itu benar membawa semuanya, termasuk tas, kemudian baju-baju yang ada di kopernya, kecuali dompet di sini. Nah, di sini mungkin beliau beranggapan bahwa di dalam dompet itu ada dokumen-dokumen yang lebih penting, mungkin KTP atau hal-hal lainnya yang lebih penting dari sekedar barang-barang yang tadi. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa teori kontrol itu terletak pada diri masing-masing individu dan dirasakan bersama untuk kenyamanan bersama. Jadi yang si kriminalnya itu dapat barang-barang, oke. Kemudian yang si kriminolognya juga dompetnya nggak keambil, it's okay gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Jadi pentingnya teori kontrol itu di sini. Jadi kita harus mampu bagaimana caranya kita nyaman, Anda pun nyaman, seperti itu. Itu yang digarisbawahi untuk teori kontrol. Sekarang, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada tabel stimulus respon. Misalkan ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gak boleh kita memaksa seseorang untuk satu pendapat dengan kita, satu pemikiran dengan kita. Coba mindset itu diubah, bahwa setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol ini, semua perilaku itu memiliki tujuan di dalamnya, seperti ini. Sekalipun misalkan si anak tidak mengerjakan tugas, misalkan, itu bisa jadi, mohon maaf kalau dia ingin diperhatikan sama ustazah. Itu dia melakukan sesuatu, dia itu punya tujuan. Ketika dia melakukan onar, naik turun kursi meja, kemudian gubrok, mungkin dia punya tujuan seperti itu. Apa tujuannya? Dia pingin satu kebebasan mungkin, dan itu merupakan kebutuhan dasar. Nanti setelah ini akan dibahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, mau melakukan atau tidak mau melakukan, seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya untuk pemaksaan ini
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan memaksa atau membujuk dengan iming-iming, ya. Tapi berikan porsi untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kasih option A dan option B seperti itu. Jadi tidak serta-merta membujuk dengan paksaan. Ayo kamu harus ikut dengan aku, pokoknya harus ikut. Nek kamu nggak ikut dengan ustazah, enggak. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi teori kontrolnya itu kita memberikan pilihan-pilihan untuk anak-anak, ya. Untuk anak-anak SD kelihatannya sudah bisa untuk diberikan pilihan seperti itu. Diskusi, oke. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikirnya, teori kontrolnya, model berpikirnya menang dan menang. Lanjut, di sini disiplin positif nggak? Nah, disiplin positif apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang berusaha menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, tanpa ancaman dan hukuman. Itu disiplin positif. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini untuk nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu yang digarisbawahi bersama. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi motivasi di dalam dirinya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat menciptakan tujuan yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ini dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Dan itu mohon koreksinya nih, Asna belum menggunakan profil pelajar Pancasila, mohon koreksinya nggak usah dan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti ada turunannya yang dinamakan dimensi. Ya, nanti yang ada turunannya yang namanya dimensi. Nah, dimensi-dimensi itu merupakan nilai-nilai kebajikannya. Jadi kemudian mandiri, nanti ada turunannya. Turunannya itu merupakan nilai-nilai kebajikannya. Nah, lanjut bernama kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar itu apa saja? Oh, di antaranya, nah ini 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 kebutuhan dasar pada anak-anak juga. Yang pertama itu bertahan hidup, mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan. Kemudian kasih sayang, itu rasa diterima, berbagi, dipedulikan, merasa bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, itu harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui dan didengar, serta kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan itu humor, antusiasme, bermain dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar ini itu akan menjadi dasar kita untuk menggali misalkan anak itu berulah kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi.
misalkan seperti ini. Dia di kelas itu sedikit-sedikit buat ulah, sedikit-sedikit jadi troublemaker-nya di situ di dalam kelas tersebut. Nah, kita bisa mencari solusi, kita bisa mengulik lebih dalam. Ada apa sih sebenarnya dari si anak tersebut? Apakah 5 kebutuhan dasar anak tersebut sudah terpenuhi? Kita ulik dari situ. Oh, dia setelah diulik misalkan dia berasal dari keluarga yang berpenghulu, misalkan seperti itu. Nah, oh berarti kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Terus bagaimana agar kebutuhan dasarnya itu terpenuhi dari kita, kayak gitu sebagai guru yang di kelas? Oh, sedikit-sedikit, Kak, sini tolong bantu Ustazah yuk. Sedikit-sedikit beri pujian sebagai wujud kita perhatian ke dia, sebagai wujud oh kita care sama dia, sebagai pengganti yang di rumah yang masih ada puzzle yang terlepas seperti itu. Jadi itu kebutuhan dasarnya yang mungkin harus terpenuhi. Jadi biar si anak ini tidak menjadi tidak berbuat ulah kembali, tidak istilahnya mencari perhatian lagi seperti itu. Itu untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Berarti ini untuk yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Bisa jadi anak ini apa yang akan terjadi? Misalkan anak tersebut melakukan kesalahan, misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oh, kalau aku ditanya sama ustazahku, aku berbuat salah, aku mau menghindari hukuman. Kira-kira apa yang dilakukan anak tersebut? Bisa jadi berbohong. Itu karena motivasi eksternal, dia takut dihukum seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, oh aku mau belajar rajin, kata ustazahku, nanti aku mau dikasih hadiah. Itu munculnya dari dalam atau dari luar? Dari luar, dari eksternal ya, karena dia aku belajar untuk dapat hadiah. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya bisa menjadi juara kelas misalkan. Aku mau jadi juara kelas. Aku mau menuntaskan hafalanku agar aku nanti bisa membanggakan kedua orang tuaku. Nah, itu motivasi di internal dari. Nah, motivasi internal ini yang akan dibahas, akan didiskusikan lebih lanjut di tujuan disiplin positif. Jadi motivasi internal yang ada di dalam diri seorang anak itu harus terus digali. Kenapa? Karena motivasi internal itu akan membuat si anak itu lebih untuk melakukan hal-hal yang di luar apa yang kemampuannya, daripada hanya sekedar aku belajar nanti dapat hadiah. Besok kalau anak itu tidak dapat hadiah akan berbeda, beda motivasinya. Jadi nggak dapat hadiah malah lagi Nah, di sini kita akan berbicara bagaimana ya caranya agar anak itu ada motivasi di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, itulah tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya, nah ini menurut Tiaja Dewantara itu merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap untuk
buat pemerintah sendiri. Itu merdeka menurut Jajan Bantan. Selanjutnya hal baru itu apa itu restitusi. Kita belajar tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi orang yang memiliki tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu untuk restitusi. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagaimana kita berkolaborasi dengan murid, berbincang dengan murid bagaimana menyelesaikan masalah. Tapi perlu digarisbawahi, untuk restitusi ini tidak berlaku untuk kasus berat. Jadi untuk kasus-kasus berat, misalkan pelecehan atau vandalisme misalkan, itu tidak bisa dengan restitusi. Nah, apa bedanya hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi? Kalau hukuman itu tidak terencana, secara tiba-tiba kamu melakukan hukum, lebih ke fisik kali. Murid tidak tahu yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam proses penghukuman tersebut. Bersifat satu arah, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu terencana dan disepakati satu kelas biasanya. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan hal ini karena sikap guru sebagai sikap guru memonitor murid. Kemudian restitusi itu proses menciptakan bagaimana murid memperbaiki kesalahan dengan proses kolaboratif bersama murid untuk mencari solusi permasalahan. Jadi untuk restitusi itu dibicarakan dengan murid bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ini nanti insya Allah di belakang ada satu tampilan tentang restitusi. Nah, sekarang ini dari sini sebenarnya 5 posisi kontrol dulu. Dari kelima itu penghukum, teman, membuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Kira-kira posisi kontrol guru yang mana yang ustadzah pernah lakukan? Atau mungkin bisa semuanya pernah dilakukan seperti itu. Kita buka ya, kira-kira posisi kontrol mana yang sering dilakukan? Penghukum, teman, membuat merasa bersalah, manajer, pemantau. Semua pernah ya? Semua insya Allah semua pernah melakukannya. Nah, sekarang contoh penerapan posisi kontrol di sini. Kasusnya tidak memakai jilbab sesuai peraturan sekolah. Nah, posisi kontrol jika dia guru tersebut sebagai penghukum. Tidak memakai sesuai jadwal, memakai atasan mukena sampai pulang sekolah. Mbak, kamu nggak pakai jilbab sesuai aturan. Silakan gunakan mukenamu sampai kamu pulang. Nah, itu penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Kamu sering sekali tidak menggunakan jilbab sesuai aturan. Sungguh hal ini mengecewakan ustazah. Jadi buat dia merasakan apa yang kita rasakan. Oh, ustazah tuh kecewa sama kamu kan. Wingi wis nganggo jilbab sing padha karo aturan sekolah, sekarang nggak pakai lagi. Itu membuat dia merasa bersalah dulu. Kemudian, teman. Nah, ini ke teman. Ini, ayo ikuti aturan sekolah ya. Besok pakai jilbab sesuai jadwal ya. Besok hari apa? Oh, besok hari Jumat. Berarti jilbabnya apa kan? Hijau. Oke. Tolong bantu ustazah ya nak, jangan diulangi lagi. Nah, itu jadi obrolannya lebih ke seperti teman. Jika penerapan posisi kontrol sebagai teman, selanjutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan karena tidak memakai jilbab sesuai jadwal. Besok tolong disiapkan lebih awal
dan jangan diulangi lagi ya. Di sini maksud dari pemantauan apa? Besok gurunya itu masih mantau. Nek kamu nggak pakai jilbab lagi, gitu kan? Kamu berarti belum menyiapkan jadwal dari awal. Itu proses memantau. Jadi walaupun dia walaupun sudah selesai kasusnya, tapi guru masih memantau untuk besok harinya. Itu pemantau. Selanjutnya yang ini adalah manajer. Nah, kalau manajer itu lebih ke suka ngobrol. Oke. Ini. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu, Mbak? Itu kan? Apa kira-kira yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu untuk posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol dari seorang guru, kira-kira posisi mana yang kira-kira efektif kemudian luwes untuk dilaksanakan ke anak-anak, terutama di anak-anak SD? Kira-kira yang mana? Yang manajer, karena kita ada diskus yang dua arah nih. Jadi kasih tahu dulu apa kesalahanmu, biar dia tahu sendiri dulu apa kesalahannya, kemudian biar dia mencari bagaimana cara memperbaikinya. Kita berdiskusi. Ketika dia tidak bisa mencari solusinya, kita bantu untuk menyelesaikannya. Misalkan, Ustazah, jilbab itu cuma satu, nggak ada yang lain. Gimana ya, Us? Nah, kita sebagai ustazah bisa mencari solusi. Kita bisa tawarkan di grup, di teman-temannya dulu, siapa yang punya jilbab 3, atau siapa yang punya kakak kelas 6 yang sudah nggak kepakai. Kita bisa memberikan solusi seperti itu. Jadi ada diskusi dua arah dan kita memberi solusi. Selanjutnya, posisi kontrol. Apakah aku, sama-sama ya Ustazah, Ustazah kecewa dengan hal yang kamu lakukan. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Apa? Ustazah kecewa dengan hal yang kamu lakukan. Tidak merasa bersalah. Lanjut ya. Selanjutnya, posisi kontrol. Apakah aku? Apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa? Manajer. Selanjutnya, posisi kontrol. Apakah aku terlambat lagi? Pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu sih? Gitu kan? Kira-kira apa? Apa? Lanjut, posisi kontrol. Apakah aku? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Jangan nangis. Apa? Terus. Nah, selanjutnya, posisi kontrol. Apakah aku? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Apa? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Apa? Manajer dia berdiskusi dua arah. Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini tidak saya bahas lebih lanjut ya, karena sekolah kita sudah melaksanakan untuk keyakinan kelas dan sudah dari ahlinya seperti itu. Jadi sekedar memaparkan saja untuk keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti halnya ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan-peraturan itu dirasa tidak efektif ketika tidak ada keyakinan di dalam diri seseorang tersebut. Jadi percuma peraturan
memiliki peraturan 3M. Oh, aku nggak apa-apa, nggak ketularan, kan seperti itu. Jadi motivasi intrinsik itu harus ada dulu di dalam diri seseorang ketika dia akan melaksanakan satu peraturan. Jadi keyakinan itu harus diterapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, keyakinan kelas itu bagaimana sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian dibuat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah tertentu sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau kelas terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi sekolah kita alhamdulillah sudah melaksanakan untuk keyakinan kelas. Didiskusikan bersama apa keyakinan kelasnya, kemudian dari diskusi itu dikerucutkan beberapa untuk jadi satu keyakinan kelas yang harus ditaati bersama. Dan perlu digarisbawahi, keyakinan kelas itu tidak untuk berlama-lama. Keyakinan kelas itu harus berubah seiring dengan waktu. Misalkan sudah 3 bulan, kok ada perilaku yang menyimpang, maka keyakinan kelas itu harus segera diubah. Jadi keyakinan kelas yang pertama itu tidak boleh berlama-lama. Jadi harus continue untuk direvisi seperti itu untuk keyakinan kelas. Selanjutnya ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang tadi mengedepankan apa yang harus dilakukan untuk segitiga restitusi ini. Itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Misalkan gini kata-katanya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kakak nggak perlu merasa sangat bersalah. Itu menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai-nilai apa yang kita sepakati di kelas ini. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kok kamu melakukan hal ini terus? Misalkan seperti itu. Kemudian validasi kebutuhannya. Seperti yang tadi saya sampaikan tentang kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan dasarnya divalidasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, berikut izinkan saya contoh-contoh menstabilkan identitas untuk kata-kata yang sedang. Menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan di sana. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak bagaimana dia bangkit dari kesalahan. Selanjutnya, ini menstabilkan identitas, contohnya seperti ini. Kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, asal di kemudian hari kamu tidak melakukan lagi, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian Ustadzah tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ustadzah ingin mencari solusi dari masalah ini. Bagaimana baiknya? Kemudian kamu merasa begitu. Selanjutnya, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri dengan kamu melakukan hal yang seperti itu? Itu menstabilkan identitasnya dulu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang menganalisis tujuan dari setiap
tindakannya. Nah, kata-kata dari validasi tindakan yang salah adalah padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari dia. Kok kamu lakukan toh Kak? Harusnya kamu bisa melakukan yang lebih baik seperti itu. Itu melulu kalau jawabannya ya, seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan kamu mengapa melakukan hal itu. Aku patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dia sikapnya udah baik, tapi perlu diperbaiki lagi. Selanjutnya, segitiga restitusi selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika pertanyaan-pernyataan itu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Selanjutnya, nah ini contoh-contohnya, menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang telah kamu sepakati? Apa bayanganmu tentang kelas yang ideal? Apa yang kamu ingin menjadi seorang seperti apa nantinya? Terus restitusi. Ini ada satu video sedikit dari kelas 6B ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit pengimbasan dari saya. Bukan maksud apa-apa ya Ustazah, ini bagian belajar bersama, sharing. Tidak ada niat sedikit pun untuk menggurui, tidak. Karena di sini pada dasarnya Ustazah itu lebih senior daripada saya, dan di sini saya hanya berkewajiban untuk sharing, belajar bersama seperti itu. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk waktunya. Semoga Ustazah diberi kesehatan dan semuanya diberi kemudahan dalam proses pengerjaan rapot ya, akhwan di sela-sela pembuatan rapot dan koreksian bersedia hadir di pengimbasan kali ini. Terima kasih untuk sekarang. Saya mohon bantuannya untuk refleksi ya. Saya kirim pamfletnya ya, untuk diisi untuk refleksi sebentar. Saya kirim di grup pejuang ya. Monggo Ustazah untuk diisi sebentar. Sudah masukin pamfletnya. Mohon diisi untuk refleksi diseminasi budaya positif. Untuk yang di TK, untuk passwordnya dari yang
Namun status saya jika sudah saya tutup untuk hari ini, waktu saya kembalikan ke Ustaz dan sedikit. Baik, terima kasih. Masih asik ya kita memberikan umpan balik ataupun refleksi begitu ya, dan bisa mencermati jawaban teman-teman ya. Asik. Masya Allah. Jadi apa yang sudah ada di layar adalah isi hati dari Ustaz dan Ustazah sekalian, bagaimana merefleksikan materi hari ini dengan menjawab 3 pertanyaan tadi yang sederhana. Pertanyaannya, hal baru apa? Kemudian perasaannya, kemudian hal kecil apa yang akan dilakukan begitu ya ke depannya gitu. Jadi 3 pertanyaan ini juga hari ini kita juga belajar bagaimana KBM dari pembukaan, inti dan penutup itu bisa kita laksanakan juga di dalam kelas. Di dalam rapot pendidikan, kualitas pembelajaran kita itu sedang, tetapi naik 1 atau 0, atau berapa ya kemarin? 1,55% dari tahun sebelumnya. Dan yang harus kita banyak lakukan ini adalah melaksanakan refleksi pembelajaran di akhir KBM. Nah, ini salah satunya kalau kita dengan gawe bisa, pada anak-anak pun juga bisa. Nanti kita banyak belajar tentang bagaimana melakukan refleksi pada anak-anak, apakah lisan saja gitu ya, atau tunjuk beberapa anak, atau semuanya bisa bicara. Nah itu kita ada teknisnya, dan insya Allah kedepannya nanti
guru penggerak yang saat ini Allah berikan kesempatan kepada Ustazah Ima, dan insya Allah sebentar lagi di bulan Juni, besok Juni ya, libur insya Allah, berkhidmat di rumah masing-masing. Ustazah Zuni juga akan mengikuti gitu ya, ya estafet begitu, dan nanti insya Allah juga ada teman-teman yang lain yang segera juga estafet di angkatan selanjutnya. Insya Allah, mohon doanya semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan kepada calon guru penggerak, dan nantinya bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa disampaikan kepada teman-teman. Dan teman-teman jangan sampai berkecil hati, kesempatan masih banyak. Silakan bisa terus memotivasi diri kita, memantapkan diri kita gitu ya, untuk menjadi calon guru penggerak dan nantinya insya Allah jadi guru penggerak. Kita syukuri atas kebersamaan kita hari ini. Matur nuwun sangat kepada ustaz dan ustazah sudah meluangkan waktu, dan insya Allah sekali lagi kita niatnya hanya membesarkan asma Allah dengan ikhtiar kita mencari ilmu Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ilmu yang lebih dan lebih lagi insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mengatur acara demi acara sudah memaparkan saya. Matur nuwun atas waktu yang diberikan. Ustaz dan Ima juga bisa nanti ada yang didiseminasikan kepada kami, diimbaskan kepada kami. Kita akan berkolaborasi terus. Semangat terus, salam sehat selalu. Tak akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada ustaz dan ustazah, apabila masih ada waktu untuk diskusi silahkan dilanjutkan untuk diskusi. Apabila masih ada kegiatan yang harus segera bisa diselesaikan, monggo bisa kembali ke ruangan. Oh iya, di sesi paling akhir ini kita mau foto bersama begitu ya, sebagai dokumentasi juga untuk ya laporan begitu ya dari program guru penggerak, yaitu saat ini kita laksanakan aksi nyata dari calon guru penggerak. Dari saya banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.